Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like hey, bust that on the beat, bro. Deep, rap, he a freak, though, man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bertemu lagi dengan saya Anissa Ainur Rahmah yang biasa dipanggil dengan sebutan Ica. Nah teman-teman, di video kali ini kita sudah sampai pada learning journal yang ketiga. Nah learning journal yang ketiga kali ini akan membahas mengenai materi-materi atau kegiatan yang sudah saya lakukan dan yang sudah saya terima di pembelajaran minggu lalu. Jadi jangan skip ya. Oh ya teman-teman, selain membahas tentang pembelajaran yang sudah saya dapatkan di minggu lalu, saya juga akan menceritakan sedikit mengenai pengalaman saya di pembelajaran minggu kemarin gitu. Jadi kita langsung ajak videonya. Nah jadi teman-teman, di minggu lalu itu saya belajar mengenai film sebagai media komunikasi massa yang meliputi pengertian, jenis, dan perkembangannya di dunia serta di Indonesia. Yang pertama itu ada pengertian film. Pasti teman-teman udah tahu kan pengertian film itu apa, karena di minggu sebelum-sebelumnya itu sempat dibahasnya sampai 2 kali. Udah pasti teman-teman tahu. Jadi pengertian dari film adalah media komunikasi massa yang populer dan efektif karena mampu menyampaikan suatu cerita, ide, nilai, maupun pesan melalui gambar yang bergerak maupun suara dan dari alur naratif. Nah, lebih dari sekedar hiburan juga, film ini berfungsi sebagai sarana ekspresi seni dan intelektual. Nah, film juga dapat merefleksikan realitas, membangun peristiwa, serta memengaruhi cara pandang penonton terhadap berbagai isu sosial. Nah, teman-teman, jadi saya juga belajar mengenai film sebagai media komunikasi massa. Nah, media memiliki peran yang sangat-sangat penting dalam komunikasi karena memudahkan penyampaian pesan itu sendiri kepada banyak orang. Televisi, surat kabar, dan radio itu menjadi contoh dari media yang efisien untuk menjangkau audiens yang luas dan beragam. Dalam komunikasi, media massa juga digunakan sebagai saluran utama dan salah satu yang paling efektif saat ini itu adalah film. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa film itu bisa sebagai realitas sosial dan imajinasi. Nah, komunikasi massa yang memanfaatkan media untuk menyebarkan pesan dan film menjadi salah satu media paling efektif karena sifatnya ini persuasif gitu, serta mampu menyampaikan pesan secara audiovisual. Nah, film itu gak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai cerminan dari realitas konstruksi sosial, ruang imajinasi bersama, media pendidikan, serta alat dari transformasi sosial. Sebagai produk budaya, film mempresentasikan identitas kolektif, menjadi arena ketegangan antara individu dan struktur budaya, serta menggabungkan seni, teknologi, ideologi, dan sejarah dalam satu kesatuan. Dengan sifatnya yang multidimensi, film ini juga berperan sangat penting dalam konteks lokal maupun global, serta menjadi instrumen ketahanan budaya yang mencerminkan dinamika-dinamika sosial, politik, psikologis, maupun fisiologis masyarakat. Nah, saya dan teman-teman juga pasti di minggu kemarin kan sudah belajar kalau dari film itu juga ada jenisnya ya. Jenis film itu sangat beragam. Yang pertama ada jenis film dokumenter, yang kedua jenis film fiksi, yang ketiga film eksperimental. Nah, tadi kan jenis film itu ada 3, tapi dari ketiga ini itu mecah belah lagi jadi beberapa bagian. Jadi yang pertama ada film cerita,
yang kedua film berita, yang ketiga film dokumenter, dan yang terakhir ada film kartun. Nah, dibagi lagi berdasarkan genre. Jadi kategorinya ini dibagi lagi gitu. Yang pertama ada drama, yang kedua epik sejarah, yang ketiga fantasi, yang keempat fiksi ilmiah, yang kelima komedi, ya, yang keenam horor, yang ketujuh kriminal dan gangster, yang kedelapan aksi, yang kesembilan musikal, yang kesepuluh petualang, dan yang terakhir itu ada perang. Nah, teman-teman, dalam film juga terdapat apa ya istilahnya, terdapat sejarahnya. Jadi sejarah perkembangan film itu ada dua, yang pertama di dunia dan yang satunya di Indonesia. Jadi sejarah perkembangan film di dunia itu dimulai pada tahun 1250. Ditemukannya sebuah kamera bernama Obscura. Nah, tahun 1250 sampai 1895 disebut dengan masa prasejarah karena film itu merupakan masa di mana terdapat penemuan-penemuan baru yang disebabkan oleh obsesi-obsesi besar orang Eropa. Nah, contohnya itu terciptanya sebuah alat yang bisa merekam gerak yang hingga kini kita gunakan untuk membuat sebuah film gitu ya. Nah, selanjutnya pada tahun 1895 dikenal sebagai tahun dimana awal adanya sebuah sinema. Nah, karena pada tanggal 28 Desember tahun 1895 untuk pertama kalinya dalam sejarah perfilman dunia, sebuah film cerita dipertunjukkan di depan umum. Nah, film ini dibuat oleh Lumiere bersaudara. Pasti teman-teman udah nggak asing lagi dengan nama Lumiere bersaudara. Beliau ini ada dua ya, jadi bersaudara. Yang pertama ada Lumiere Louis, yang kedua ada saudaranya Auguste. Nah, mereka ini inventor terkenal asal Prancis dan pelopor industri perfilman. Jadi mereka ini yang pertama kali membuat film. Nah, tempat pemutaran film itu sendiri adalah di Grand Café Boulevard des Capucines. Kafe tersebut berada di Paris. Nah, yang datang itu sekitar 30 orang dengan dibayar untuk menonton film-film pendek yang mempertunjukkan kehidupan warga Perancis. Selanjutnya, sejarah perkembangan film di Indonesia itu dalam perkembangannya ya, film ini memang sudah diproduksi sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Nah, mulai munculnya bioskop di Indonesia yang saat itu dibangun sebagai akibat dari modernisasi yang mendorong pula produksi film-film yang mengambil latar belakang cerita kehidupan Hindia Belanda. Film cerita pertama yang diproduksi pada masa itu adalah Lutung Kasarung. Nah, teman-teman pasti udah tahu cerita Lutung Kasarung tersebut ya, yang diangkat dari sebuah dongeng masyarakat Sunda. Nah, teman-teman, mungkin segitu aja pemulasan materi-materi yang saya dapatkan di minggu kemarin. Nah, selanjutnya saya akan menceritakan pengalaman saya pribadi nih ya, dalam pertemuan di minggu kemarin. Jadi, pas banget minggu kemarin tuh saya menjadi presentator pertama. Jadi, kan presentasi ya, setiap minggu itu presentasi gitu. Nah, kebetulan saya pas banget gitu jadi kelompok pertama yang presentasi. Nah, saya presentasi tadi mengenai judul yang tadi tentang media komunikasi massa gitu. Saya dapat judul itu dan saya juga bekerja sama dengan teman-teman saya ya untuk membuat makalah dan PPT-nya dan menyiapkan public speaking yang sebaik mungkin dalam mempresentasikan makalah tersebut. Namun saya banyak sadar kalau misal banyak kurangnya karena di makalah tersebut acak-acakan banget gitu ya. Tapi itu menjadi pelajaran untuk saya dan teman-teman saya ke depannya. Dan saya juga pasti akan merevisi makalah tersebut menjadi lebih baik lagi. Nah, habis itu saya presentasi dapat atau kebagian materi mengenai perkembangan film di dunia. Alhamdulillahnya berjalan dengan lancar, walaupun sedikit gugup dan gemeteran gitu ya, karena disaksikan oleh seluruh kelas dari A sampai E. Lumayan gemeteran dan deg-degan juga, tapi saya sangat puas dengan hasil public speaking saya karena saya menjelaskannya dengan sepenuh hati dan saya juga nggak terlalu ngeblank gitu, karena saya sebelum tampil saya membacanya terlebih dahulu gitu. Nah, dan juga dari teman-teman saya juga sangat-sangat bekerja sama ya saat tampil atau saat mempresentasikan makalah tersebut. Mungkin emang banyak kurangnya di saat pembuatan makalahnya aja, karena yang pertama miskomunikasi, yang kedua kurang kerjasama, dan yang ketiga banyak anggota yang
mengasih bahan materi itu mepet-mepet ke waktu pembuatan makalah gitu, jadi kurang maksimal, benar-benar kurang maksimal. Dan juga ada beberapa kendala saat pembuatan makalah tersebut. Terlepas dari revisian yang sangat banyak dan juga saya dan kelompok saya yang kurang maksimal dalam pembuatan makalah, lebih dari itu saya sangat-sangat apresiasi kepada teman-teman semua dan kepada diri saya sendiri karena sudah mempresentasikannya dengan sangat-sangat maksimal. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bertanya, dan juga saya sangat berterima kasih kepada Pak Adi karena sudah memberikan pengarahan atau revisian yang sangat jelas dan mudah dipahami untuk nanti perbaikan ke depannya. Teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan serta cerita saya tentang pengalaman di pembelajaran minggu kemarin. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam pengulasan materi, saya mohon maaf karena saya juga dalam tahap belajar. Dan untuk Pak Adi, saya minta maaf banget karena makalahnya masih acak-acakan banget dan di luar dari ekspektasi Bapak gitu ya. Cukup sekian, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.